Oh iya, ada yang bisa saya bantu? Kami mau menanyakan tentang informasi tentang Negeri 1 Bondowoso. Oh iya, sebentar. Nih, oh kebetulan nih ada OSIS ini. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Ada yang bisa Kakak bantu? Kita mencari notifikasi. Oh, boleh-boleh. Kita kami yuk. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri 1 Bondowoso, sekolah yang membanggakan, sekolah yang memberikan inovasi dan juga tempat untuk menimba ilmu. Jadi di sekolah ini kalian akan mengenal banyak hal dan kalian akan berproses menjadi sosok yang siap berkompetisi, mandiri, memiliki skill yang terampil, dan siap bekerja untuk di masa depan yang lebih baik. Yuk semuanya, ikut kami yuk! Nah, sekarang kita berada di depan ruang lobi, dan di sebelah kiri kita terdapat ruang kepala sekolah, dan di sebelah kanan kita terdapat ruang tata usaha ya adik-adik. Nah, yang tentunya di ruang kepala sekolah ini kalian bisa bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah. Dan di ruang yang sebelah sana yaitu tata usaha, di mana segala urusan administrasi dilakukan oleh tata usaha di tempat itu loh. Sekarang kita masuk yuk. Nah, jadi ini suasana lobi di sekolah kami. Nah, seperti kakak bilang tadi, di sebelah sini ada ruang kepala sekolah, di mana kalian bisa bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah kita. Dan di sebelah sini ada ruang tata usaha, di mana segala urusan administrasi yang dilakukan oleh staf tata usaha dilakukan di tempat ini loh. Nah, sekarang kita berada di dalam masjid kebanggaan kita, yaitu Masjid Nailul Huda, yang dimana segala aktivitas keagamaan dan juga pembelajaran seperti sholat Jumat dan sholat berjamaah kita laksanakan di masjid ini. Tidak hanya tempatnya yang luas, tetapi di sini juga tersedia fasilitas tempat duduk di sana dan toilet yang sangat dijaga kebersihannya. Dan bagi siswa yang tidak membawa mukena, kita juga menyediakan loh. Itu ruangan apa ya Kak? Oh, kalau itu adalah ruangan bimbingan konseling. Emang bimbingan konseling itu apa? Nah, bimbingan konseling itu adalah ruangan khusus siswa yang digunakan untuk mencurahkan permasalahan di sekolah dengan nyaman dan rileks. Apa saja di sini, Kak? Di sini kita terdapat banyak fasilitas, diantaranya adalah 31 ruang kelas yang terdiri dari kelas 10, 11, dan 12. Yang pastinya jumlah siswa di sini adalah kurang lebih dari 1.500 siswa. Di sini juga ada bank mini, ruang guru, dan ruang perpustakaan yang biasa digunakan oleh siswa-siswi di sini untuk membaca buku dan meminjam buku. Di sini juga ada ruang Business Training Center atau biasa kita sebut di sini adalah itu B2C. Ada juga 8 rep, 12 ruang praktek siswa, dan juga 6 titik fasilitas toilet siswa di sini serta pujasera sekolah. Nah, jadi di sini adalah bagian dari ruang kelas adik-adik. Nah, juga ada ruang OSIS, ruang pramuka, ruang PMR, ruang pencinta alam Grahatela, ruang pengelolaan Smakensa Water, dan juga ada ruang studio Smakensa TV. Nah, sekolah kita juga memiliki tempat parkir khusus guru dan siswa, 3 armada sekolah, dan fasilitas gedung indoor serbaguna atau sering kita sebut Sasana Kridawiyata. Lapangan outdoor yang luas sebagai wadah siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya dalam bidang ekstrakurikuler dan spot nyaman untuk peserta didik. Di setiap ruang juga udah ada wifi-nya loh. Di sini ada berapa jurusan Kak? Nah, di SMK Negeri 1 Bondowoso terdapat 9 jurusan atau sekarang kita sebut dengan 9 konsentrasi keahlian. Di antaranya yaitu
3 konsentrasi keahlian di bidang seni dan ekonomi kreatif. Yang pertama ada PSPTV, yaitu produksi dan siaran program televisi, DKV, desain komunikasi visual, dan yang terakhir yaitu PF, produksi film. Tidak hanya itu, kita memiliki 2 konsentrasi keahlian di bidang teknik. Yang pertama ada rekayasa perangkat lunak, dan yang kedua ada teknik komputer dan jaringan. Di sini juga ada 4 konsentrasi keahlian di bidang bisnis manajemen loh. Yang pertama ada bisnis digital, yang kedua ada manajemen perkantoran, yang ketiga ada layanan perbankan, dan yang terakhir kita memiliki akuntansi. 9 konsentrasi keahlian tersebut terdapat 3 konsentrasi keahlian di bidang seni dan ekonomi kreatif. Yang pertama ada PSPTV, produksi dan siaran program televisi. Jadi untuk kalian yang suka dengan dunia broadcast televisi, kalian bisa nih bergabung di jurusan PSPTV. Kalian akan menerima materi seputar produksi pertelevisian, tata kamera, penyutradaraan, penulisan naskah, bahkan kalian juga akan menerima materi jurnalistik, presenter. Di sini juga ada desain komunikasi visual atau biasa kita sebut dengan DKV. Jika kalian tertarik dengan graphic designer untuk pembuatan desain, ilustrator dan fotografer untuk pembuatan ilustrasi konten, hingga videografer dan animator untuk membuat video iklan. Yang terakhir ada PF, produksi film. Di konsentrasi keahlian ini, kalian bisa menerima materi tentang produksi film. Nah, kita juga di sini ada 2 konsentrasi keahlian di bidang teknik nih, yaitu yang pertama ada rekayasa perangkat lunak atau sering kita sebut dengan RPL. Di konsentrasi keahlian RPL ini, kalian mempelajari dan mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, dan manajemen kualitas serta menerima materi tentang pemrograman dan dunia software. Nah, yang kedua ada TKJ atau sering kita sebut dengan teknik komputer dan jaringan. Di konsentrasi keahlian TKJ ini, kalian akan mempelajari tentang teknik komputer seperti perakitan PC, laptop, pengkabelan, sekaligus jaringannya. Dan 4 konsentrasi keahlian di bidang bisnis manajemen, yaitu bisnis digital atau bisnis daring. Di konsentrasi keahlian bisnis digital atau bisnis daring ini, kalian bisa mempelajari dasar-dasar kemampuan dan keilmuan menjadi seorang marketing, baik marketing secara konvensional maupun melalui media daring, seperti pada online atau internet. Yang kedua ada MP atau sering kita sebut dengan manajemen perkantoran. Kompetensi keahlian administrasi perkantoran atau materi yang akan diajarkan di sini adalah yang pertama ada pengantar ekonomi bisnis, yang kedua ada pengantar administrasi perkantoran, yang ketiga ada pengantar akuntansi, yang keempat ada otomatisasi perkantoran. Nah, yang ketiga ada LPB atau sering kita sebut dengan layanan perbankan. Nah, yang kita pelajari di sini yaitu ada yang pertama etika profesi, yang kedua ada aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, yang ketiga ada akuntansi dasar, yang terakhir di bidang bisnis manajemen ada konsentrasi keahlian akuntansi. Bagi kalian yang sedang mempertimbangkan untuk masuk konsentrasi keahlian akuntansi ini, nih kakak kasih tahu beberapa materi. Yang pertama ada akuntansi dasar. Yang kedua, terdiri dari pembelajaran manual dan akuntansi komputer. Tidak hanya berfokus di bidang akademis saja ya adik-adik. Adik-adik juga bisa berkarya dan mengembangkan diri di bidang non-akademis, baik itu keagamaan, olahraga, dan juga kesenian. Segudang prestasi dan solidnya kerjasama dengan para alumni adalah salah satu upaya sekolah untuk tetap membentuk fondasi yang kuat agar SMK Negeri 1 Bondowoso semakin diminati oleh masyarakat luas. Nah, itu tadi fasilitas dan pengenalan lingkungan kami supaya nyaman belajar, berkarya, dan berkreasi. Nah, adik-adik rasanya sudah cukup ya. Jangan salah pilih ya. Kami tunggu kalian di SMK Negeri 1 Bondowoso. Berjaya dan berteknologi. Bumpernya gimana? Hai, jadi gimana? Bumpernya udah selesai belum? Sudah kok, udah. Boleh. Oke. Ini kurang kayak gini sih, kalau menurutku kurang sini. Terus kalau bagian yang ini gimana? Cocok nggak? Iya, kalau menurut kamu cocok nggak? Tapi agak kurang sih.
ganti aja. Dulu sih ganti aja. Ya udah deh. Oke deh ya kayak gini ya. Udah fix ya, fix. Oke.